Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Vitariana dengan NIM 2523008 dari program studi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Kali ini saya akan membahas tentang arsip dengan sistem kronologi. Dan ini adalah beberapa materi yang akan saya bahas selama presentasi berlangsung. Nah, sebelum kita ke pengertian arsip dengan sistem kronologi, kita ke pengertian arsip terlebih dahulu ya. Jadi arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang dibuat dan diterima oleh organisasi masyarakat. Nah, yang selanjutnya ada apa itu arsip sistem kronologi. Jadi sistem arsip kronologi adalah sistem pengelolaan arsip berdasarkan urutan waktu, misalnya tanggal, bulan, atau tahun. Dalam konteks pendidikan, sistem ini sangat penting karena mendukung efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan informasi. Jadi, sistem kronologi adalah metode penyimpanan arsip berdasarkan urutan waktu atau tanggal pembuatan dokumen. Tujuannya adalah untuk mempermudah penelusuran arsip yang terkait dengan waktu tertentu. Yang selanjutnya ada penerapan model. Nah, ini ada 3. Yang pertama itu ada arsip dikelompokkan ke dalam kategori tertentu. Misalnya dalam kategori harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Yang kedua ada pengaturan indeks. Jadi pengaturan indeks adalah metode pengorganisasian arsip berdasarkan urutan waktu, tanggal, bulan, tahun ketika dokumen dibuat atau diterima. Dan sistem ini berguna untuk mengelola arsip yang memerlukan pencatatan waktu secara ketat seperti laporan tahunan, notulen rapat, atau surat menyurat. Dan yang terakhir ada pemusnahan arsip secara berkala. Jadi jika ada arsip yang sudah melampaui batas waktu tertentu, misalnya 5 tahun, bisa dimusnahkan sesuai aturan organisasi atau hukum yang berlaku. Yang selanjutnya ada pentingnya arsip sistem kronologi. Yang pertama, mempermudah akses informasi. Dengan sistem kronologi, arsip tersusun secara teratur berdasarkan waktu, sehingga memudahkan pencarian dokumen tertentu, seperti laporan kegiatan, jadwal akademik, atau surat menyurat. Yang kedua, mendukung keputusan berbasis data. Arsip kronologi memberikan gambaran historis yang jelas, misalnya data penerimaan siswa dari tahun ke tahun atau tren capaian akademik. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas. Dalam dunia pendidikan, berbagai laporan dan dokumen harus tersedia untuk dievaluasi. Dan juga sistem kronologi memastikan arsip penting seperti laporan keuangan atau hasil evaluasi. Yang keempat, menghemat waktu dan energi. Jadi sistem kronologi mengurangi kebingungan dalam pencarian dokumen, terutama jika terdapat banyak dokumen dengan jenis yang sama tetapi berbeda periode. Yang kelima, mengelola dokumen sesuai siklus pendidikan. Dalam pendidikan, siklus seperti tahun ajaran baru, ujian, dan pelaporan tahunan memerlukan pengelolaan dokumen sesuai waktu pelaksanaannya. Yang keenam, mengurangi resiko kehilangan data penting. Sistem yang terorganisir membantu mengidentifikasi dokumen mana yang sudah tidak relevan untuk disimpan dan mana yang perlu dijaga dalam jangka panjang. Misalnya, dokumen kurikulum lama bisa diarsipkan sebagai referensi tanpa bercampur dengan kurikulum terbaru. Dan yang terakhir, mempermudah penyusunan laporan periode. Jadi, ini ada laporan semester, tahunan, atau bahkan laporan 5 tahunan menjadi lebih mudah dibuat karena dokumen sudah tersusun secara urut berdasarkan waktu. Next, yang selanjutnya ada
langkah penyimpanan sistem kronologi. Yang pertama ada identifikasi tanggal, yang kedua penyusunan berurut, yang ketiga penyimpanan dalam folder, yang keempat pengelompokan tambahan atau opsional. Jadi yang dimaksud dengan pengelompokan ini contohnya seperti apa ya? Dikelompokkan sesuai jenis masing-masing. Umpamanya seperti ini. Jadi ini apa ya? Arsip tentang laporan keuangan. Nah, jadi dikelompokkan ke situ. Terus arsip tentang data siswa saat masuk. Nah, ini dimasukkan ke dalam situ. Jadi apa ya? Ini pengelompokannya ini disesuaikan dengan jenisnya masing-masing dan tidak dicampurkan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada contoh implementasi kasus. Jadi ini ada sebuah cerita ya. Nah, jadi ceritanya begini. Sebuah kantor dinas pemerintahan memiliki volume surat masuk dan surat keluar yang tinggi setiap harinya. Dokumen ini mencakup surat resmi dari kementerian, permohonan izin masyarakat, serta balasan surat yang harus dikelola dengan rapi. Untuk memudahkan dokumen, kantor memutuskan untuk menggunakan metode arsip kronologi. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah sistem kronologi membantu organisasi dalam mengelola arsip berbasis waktu. Dan kombinasi dari sistem lain mungkin digunakan untuk jenis arsip tertentu. Cukup sekian dari saya. Thank you for your time and attention. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.